Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat ya. Gak usah takut, bismillah aja. Doa jangan putus ya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung, Jang. Sambung si bapak lagi. Setelah sholat isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Kucek lagi headlamp juga senter. Semua sudah siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar, aku sudah ditunggu sama si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus meminta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Lalu aku bertanya, "Apa ini, Pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang Condong Amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkaok-kaok entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau itu sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba, aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Dan bau busuk itu pun hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang, membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu, dan tiba-tiba tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Dan juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku. Cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitaranku bukan lagi pohon pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku, jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis, seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, ku senteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk Condong Amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini.
Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Lalu ku buka ikatannya dan kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Ku tarik nafas, langsung ku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk. Sok! Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan woi? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong, tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gue jadi gak bisa dimakan woi. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar-benar manusia. Dia menggami tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang. Saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50 tahunan, tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Matanya penuh selidik memandangku. Gak dianjurkan jalan malam hari sendirian di Ciremai. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Ucapnya. Iya bang, dapat. Jawabku, sengaja tidak terus terang alasanku naik. Oh ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gua masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Keril besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyiapkan api di kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Jawabku. Sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya, dia menjawab. Gua Moka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari kerilnya.
menuangkan sebagian mie itu untuk kumakan. Sedangkan dia sendiri, makanan mie tadi langsung dari misting. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam-dalam. "Jadi, lu orangnya ya?" katanya, seakan berbicara pada diri sendiri. "Gimana bang, maksudnya?" tanyaku, tak yakin arah pertanyaannya. Lalu dia memandangku dengan tatapan kesal. "Kalian tuh semua pendaki sama saja. Bisanya cuma ngotorin gunung, nggak punya rasa hormat." Aku terperangah. "Abang udah tahu ya? Mak Encep nitip lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas lu bareng gua," katanya lagi. "Mak Encep? Mak Encep siapa bang?" tanyaku bingung. "Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua? Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain," jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu, juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal, menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. "Mak Encep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan pengantin tadi." "Tapi saya jalan sendiri tadi bang." "Mak Encep, setan pengantin?" Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tengkuku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius, "Mulai dari sini, perjalanan kita gak akan gampang. Lu cukup ngikutin gua. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong." Iya bang." Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu gak selamat di sini, temen lu di bawah juga gak bakal selamat. Iya bang. Lu ingat dua hal ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kolong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kolong wewe itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya uta-utan. Lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Tetenya panjang ngegantung sampai ke paha. Aku di situ menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya. Dan lu udah gak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya doa aja malu itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kolong wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau gasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang?
Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul carrier-nya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. 1, 2 bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut, dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh, kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatku tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang, menghalangi jalur. Bulu-bulu badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku. Seketika, tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi 2. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku, dibantingnya ke tanah, lalu dibuang di tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. "Malam masih panjang, boy," katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carrier-nya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia lalu mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk, dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. "Kuntilanak," katanya sambil nyengir. Kakiku pun kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada 1, tapi 2. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana sini. Aku hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong." Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimpah keringetan.
Dia menggamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuman begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekik lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang. Begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaiannya, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan, sambung orang itu. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Orang itu ngomel sendiri. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak lewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Dan jalan yang sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu padaku. Kiri, jawabanku dengan cepat. Lu mati. Jalan di sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma ada jurang. Kuburan buat banyak pendaki, kata orang itu. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami pun meneruskan perjalanan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat, kadang menggeram, sering kali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan ringi kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang. Digantikan harum melati, sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini
bau pandan. Kolong wewe,